Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika Bella. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempraktekkan alur kita ya. Di sini perkenalkan saya sebagai pengamat Fitriwati, kemudian ada Bu Ika sebagai coach dan Bu Ella sebagai Coach, iya Bu. siap ya. Sebelum kita melaksanakan percakapan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Ika sebagai coach. Ya Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi adalah pendengar aktif. Ya, baiklah. Memang betul ya ada 3 kompetensi coaching yang harus kita terapkan. Nah, lalu bagian kompetensi mana yang khusus yang ingin diobservasi kali ini? Saya ingin Ibu mengobservasi saya pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Lalu indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkan yang bagaimana? Indikator dari kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot adalah saya memberikan pertanyaan yang mampu menggali ide dan gagasan yang dimiliki oleh coaches sehingga coach mampu menemukan sendiri jawaban dari atau solusi dari setiap permasalahannya. Siang Bu Ika. Hai Bu Ella, selamat siang. Gimana kabarnya Bu Ella? Alhamdulillah baik Bu. Waktunya bisa nggak ya Bu ya? Boleh, kebetulan saya tadi habis ngajar, sekarang lagi nyantai, tapi punya waktu 15 menit untuk istirahat. Tapi nggak apa-apa Bu, kita punya waktu 15 menit. Mau ngomongin apa nih? Ada apa? Terima kasih ya Bu ya atas waktunya gini loh Bu. Saya pengen curhat sama Ibu. Saya ini untuk menghadapi asesmen nanti SAS ya. Saya merasa dilematis Bu. Soalnya apa ya? Karena ketika saya menghadapi asesmen ulangan kalian aja, saya tuh merasa dilematis terhadap ada satu anak ya Bu ya, yang IQ-nya masih lemah Bu. Ya. Dan kebetulan anak tersebut itu adalah anaknya teman sejawat kita loh Bu ya, yang senior itu, ibu senior itu ya, Ibu juga tahu kan, ibu itu kan beliau itu sangat berpengaruh ya di sekolah kita. Dia itu sangat apa ya, sangat aktivis ya, sehingga bagaimana ya solusinya supaya ketika saya menyampaikan asesmennya, penilaian terhadap anaknya, beliau lebih mengerti akan keadaan anaknya, karena selama ini beliau itu tidak legowo ketika saya memberikan penilaian terhadap anaknya, dia merasa tersinggung. Jadi saya merasa dilematis bagaimana sih Bu ya mengatasi mengatasi permasalahan. Oke, jadi tujuan kita melakukan perbincangan kali ini adalah untuk mengatasi kekhawatiran Ibu, dilematis Ibu ya Bu ya? Iya Bu. Menghadapi asesmen ya terhadap anak yang punya IQ-nya rendah. Iya Bu ya. Kebetulan adalah anak dari teman sejawat Iya Bu, kita, iya ya. betul. Terus mereka teman sejawat kita yang punya anak tersebut, Ya. ketika kita menyampaikan hasil dari penilaian kita, Iya, Bu. suka kurang legowo ya Bu Iya, ya, Bu, betul, kurang setuju. menerima terhadap Iya. hasil penilaian kita. Oke, baik. Saya ingin tanya dulu Bu, Iya Bu. dari ini semua, dari tujuan yang ingin Ibu capai ini, sebetulnya ketika anak
sebelum asesmen nih kita Iya, lihat iya, ke Bu, anaknya dulu ya Bu ya. Iya, iya, Karena iya. memang dua ya permasalahannya. Iya, Bu. Bagaimana Ibu mau meningkatkan apa tadi itu kompetensi anaknya, Iya. kemampuan anaknya ya Iya, Bu, iya. sehingga nilainya Meningkat. gitu, Bu. Iya. Dan bagaimana juga orang tuanya agar bisa menerima gitu ya, iya, Bu, ya. Bu, iya, betul. Nah, untuk yang pertama dulu apa yang sudah Ibu lakukan dalam rangka meningkatkan apa namanya kemampuan anak tersebut. Iya. Saya sudah melakukan tindakan Bu ya. Contohnya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya terfokus sama anak tersebut. Saya selain kelas pembelajaran klasikal, saya juga selalu dikasih pembelajaran secara individu supaya anak tersebut ada peningkatan pemahamannya. Akan tetapi itu Bu, sudah saya lakukan, anak tersebut masih saja nilainya itu masih di bawah rata-rata. Jadi Ibu inginnya kira-kira anak tersebut nilainya meningkat ya Bu Iya, ya. iya, iya. Kira-kira indikator anak meningkat nilainya seperti apa Bu? Saya pengen ada peningkatan. Betul. Contohnya ketika saya mengadakan pembelajaran terhadap anak tersebut, adanya peningkatan dari yang tadinya rentangnya 7, sepertinya pengen ada sedikit 8. Ya. Biar ada peningkatan walaupun sedikit, tapi ada peningkatan. hati, Bu, ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Jika ini seperti itu ya indikator dari pencapaiannya. Berarti selama ini nih yang kedua nih Bu. Iya. Indikator ketika orang tuanya legowo mau menerima dari hasil hasil penilaian saya, kita gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Gambarannya seperti apa Bu? Gini loh Bu, saya akan akan berusaha bercakap-cakap dengan beliau ya, berusaha bahwa saya akan menjelaskan keadaan anak beliau, dan saya juga akan menjelaskan meminta maaf. Saya sudah semaksimal mungkin memprioritaskan anak beliau supaya pemahamannya meningkat. Dengan saya pendekatan seperti itu, mudah-mudahan beliau bisa legowo. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang Ibu lakukan beliau bisa gitu ya menerima apa yang menjadi hasil dari penilaian gitu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, berarti entah Ibu dalam usaha Ibu nih memberikan pembelajaran kepada anak tersebut, meningkatkan pembelajaran anak tersebut dan memberikan pengarahan atau memberikan pengertian kepada orang tersebut. Kira-kira Ibu nih ya, kalau satu itu rentang untuk nilai yang kurang maksimal ya, sangat buruk, misalkan 10 adalah nilai yang paling bagus gitu Bu. Ibu ada di rentang berapa? Selama ini kan masih ada rentang 7 ya Bu ya. Saya kepengen yang rentang 8. Oke. Boleh ya Bu ya. Berarti Ibu ingin meningkatkan menjadi rentang 8 ya Bu ya? Iya, betul. Bagaimana Bu gambarannya rentang 8 itu? Jadi gini Bu, gambarannya ketika saya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan rentang tersebut, saya akan semaksimal dari segi pembelajaran saya kepada anak tersebut. Juga saya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya supaya sama-sama untuk memperhatikan anak tersebut. Jadi dengan saya berkolaborasi dengan orang tuanya, mudah-mudahan tercapai rentang 8-nya itu. Oke. Jadi Ibu akan memaksimalkan pembelajaran yang Ibu berikan, khususnya kepada anak tersebut dan umumnya untuk semua murid Ibu ya Bu ya. Agar mereka mampu memahami setiap materi atau pembelajaran yang lebih bermakna gitu ya. Kemudian Ibu juga akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Dengan harapan orang tuanya itu mampu sama-sama dengan Ibu untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan anak tersebut ya Bu ya. Bagus sekali menurut saya Bu rencana yang Ibu gambarkan tersebut. Kemudian kira-kira nih
apalagi nih yang bisa ibu atau yang ingin ibu lakukan? Yang akan saya lakukan selain yang seperti tadi ya Bu ya, saya akan berkolaborasi selain dengan orang tua yang tadi, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang tadi, dengan guru kelasnya, guru penjasnya, juga dengan kepala sekolah Bu. Karena apa? Kalau kita berkolaborasi dengan semua warga sekolah, mudah-mudahan akan tercapai rentang tersebut. Dan selain itu juga saya akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran secara inovatif, berkreatif, ya, pembelajaran menyenangkan yang tentunya berpusat pada murid. Coba baik Bu. Yang pertama berarti tadi ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan semua elemen yang ada di sekolah ya Bu ya, termasuk teman sejawat, kepala sekolah ya. Contohnya nih kalau boleh saya tahu kolaborasinya seperti apa nih Bu untuk meningkatkan anak belajarnya? Kolaborasinya seperti saya selalu ketika kami dalam pembelajaran di kelas ya, saya akan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid, khususnya yang ketika murid kita itu ada yang kurang pemahamannya, bagaimana kalau kita terfokuskan. Jadi kayak pembelajaran Diferensiasi. Ya, contohnya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Contohnya ketika kami melakukan pembelajaran di kelas, kami terfokus pada murid. Ya, jadi kita itu pembelajarannya yang berinovatif ya, berdiferensiasi supaya apa maunya murid ya, apa kemampuannya murid itu semua terordinir ya. Jadi semuanya akan tercover. Ya, jadi bukan saja anak beliau yang masih banyak anak yang masih lemah itu bisa tercover sama pembelajaran yang menyenangkan itu Bu. Ya siap. Berarti yang ibu ingin lakukan adalah memfokuskan pembelajaran kepada murid ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan harapan karena kita menyadari bahwa setiap anak itu beragam ya, setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing. Nah mungkin ketika ibu menerapkan pembelajaran dengan gaya belajar yang dia punya, semoga bisa meningkat pengetahuannya atau kemampuan dia menerima pembelajarannya itu ya Bu ya. Bagus sekali Bu menurut saya ya. Kemudian kalau kolaborasi nih Bu, tadi kan Ibu bilang saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, sudah terjawabnya. Kalau di kelasnya sendiri Bu memberikan pembelajaran yang inovatif, seperti apa Bu gambarannya pembelajaran yang inovatif itu seperti apa? Saya Gini, ketika saya melakukan pembelajaran berinovasi, contohnya begini, di sela-sela pembelajaran saya selalu menyampaikan metode yang contohnya metode permainan. Dengan pembelajaran yang berkaitan dengan permainan, contohnya aja ketika saya dalam bab Asmaul Husna, saya suka diselipkan dengan nyanyian-nyanyian. Jadi suatu poin-poin itu dinyanyikan. Ketika dinyanyikan anak akan mudah hafal. Itu berinovasi. Berarti nggak terfokus, nggak serius. Ini harus hafal bagaimana? Enggak. Kalau ketika kita menyampaikan dengan cara bernyanyi, yuk kita bernyanyi, insya Allah semua bahasa bisa hafal. Ketika anak senang, anak begitu senang kan, terus dia juga enjoy dengan hafal. Dia tidak nyadar sebetulnya dia lagi hafalan. Itu berarti pembelajaran yang tidak disadari padahal itu dia sedang belajar ya Bu ya. Tapi karena enjoy, karena dibawakannya dengan permainan, dengan nyanyi, sehingga mereka itu tidak sadar. Jadi pembelajaran itu tercapai. Alhamdulillah. Habis seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa. Lalu untuk meningkatkan kemampuan ibu sendiri, misalkan nih untuk pembelajaran yang menyenangkan atau yang inovatif, ibu melakukan hal lain lagi tidak? Misalkan ikut tat atau gimana gitu Bu. Pengalaman ibu kan banyak, saya tahu. Iya Bu. Alhamdulillah selama ini saya mengikuti
PGP. Di sini saya banyak sekali ilmu yang saya manfaatkan. Alhamdulillah dengan kegiatan guru penggerak banyak sekali pembelajaran yang inovatif. Terus dari mulai ibu fasilitator, ibu PP juga mengajarkan seperti inilah pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah di situ saya mendapatkan ilmu-ilmunya. Selain juga saya selalu mengikuti diklat-diklat workshop-workshop yang berkaitan dengan pembelajaran untuk berpihak pada murid. Sehingga ilmu tersebut ingin diterapkan. Nah, betul. Iya, betul. Lalu kalau misalkan teman sejawat kita tadi sudah, bagaimana nih teman sejawat yang masih kekeh tidak mau menerima nih Bu? Kan kita sudah pembelajaran kepada anak sudah nih Bu nih, dengan setiap ilmu yang Ibu peroleh dan akan dituangkan dalam pembelajaran, semoga bisa meningkatkannya kepada kemampuan anak. Lalu yang sampingnya kan itu tadi masalahnya ada dua nih Bu. Bagaimana mengatasi orang tuanya yang masih kukumelge atau tidak mau menerima dari hasil penilaian kita? Nah, selain tadi Ibu melakukan kolaborasi ya Bu ya? Iya, betul. Apa ada enggak nih cara Ibu melakukan pendekatan gitu atau gimana gitu Bu? Saya sudah melakukan pendekatan dengan beliau, tapi masih belum maksimal beliau melegoboknya. Makanya saya akan membuat solusi itu, mencari solusi ke kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya teguran atau tindakan dari kepala sekolah, adanya pemasukan dari kepala sekolah, gitu, beliau mungkin mudah-mudahan bisa legowo. Mungkin saya karena memang kita anggap beliau adalah senior ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin ketika kita memberikan penjelasan mungkin kurang direspon. Iya, Tapi betul, ketika Bu. kita meminta atasan kita, karena kita sudah maksimal ya Bu nih. Betul. Jadi inisiatif yang keduanya adalah karena kita udah maksimal nih. Inisiatif keduanya berarti kita akan melibatkan atasan kita, kepala sekolah ya Bu ya, untuk setidaknya memberikan gambaran pemasukan ya, karena memang tidak semua anak itu sama ya Bu ya. Betul kerjasama untuk meningkatkan setiap kemampuan anak. Baik Bu, saya rasa rancangan Ibu semua sudah bagus Bu, tinggal prakteknya aja nih. Mau kapan kira-kira nih Bu? Insya Allah Bu, setelah nanti kan hari Senin itu SAS ya Bu ya. Betul. Ketika SAS ada jeda mungkin 1-2 minggu kita libur. Nanti dua acara baru akan saya langsung aksikan. Siap ya, saya siap ya. Nanti ide Ibu akan mulai diaksikan setelah awal ajaran baru ya Bu. Mudah-mudahan bisa menerima ya, bisa mengerti apa yang ingin Ibu capai tadi. Apa Bu tujuan yang ingin Ibu capai? Adalah meningkatkan pemahaman anak yang memang khusus untuk yang masih lemah dengan orang tuanya juga legowo dengan keadaan mudah-mudahan bisa dengan pembelajaran yang inovatif ya. Semoga berhasil. Nanti melihat pasti ada evaluasi lagi ya Bu ya. Setiap rencana kita pasti ada refleksi untuk evaluasi apa yang kurangnya, di mana kurangnya atau mana dilebihnya untuk ditingkatkannya Bu ya. Nanti kita bisa bicara lagi. Saya bisa minta pengalaman Ibu seperti itu ya Bu ya. Nanti tapi mungkin tidak sekarang karena ini udah 15 menit. Iya Bu, terima kasih sekali atas waktunya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Maaf nih kalau misalkan saya cuma bisa jadi teman ngobrol aja. Nggak apa-apa Bu, alhamdulillah saya merasa plong sekarang. Yang tadinya khawatir saya sekarang rada lega Bu, perasaan saya. Terus saya jadi kepengen aksi nanti habis liburan pengen cepet sekali ide saya disampaikan. Bu ya. Terima kasih waktunya Bu ya. Sama-sama. Kita menjadi guru betul-betul yang didambakan Bu. Amin. Betul. Itulah yang berinovatif, yang berkreatif. Makasih Bu. Sama-sama. Luar biasa pencapaiannya ya. Bagaimana Bu Ika indikator tercapaian yang tadi diinginkan, apakah sudah tercapai? Saya rasa indikator dari yang tadi kita inginkan sudah tercapai ya Bu, menurut saya sih, karena saya rasa Ibu Ella sudah mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri dengan kami bekerja sama untuk berbicara. Saya mengutarakan pertanyaan yang
lebih spesifik lagi agar Bu Ella lebih terangsang lagi dalam menemukan ide dan gagasannya. Hal itu menurut saya adalah indikasi dari pertanyaan yang berbobot menurut saya, Bu. Ya, betul sekali ya. Saya juga tadi sudah melihat dan izinkan saya untuk membacakan hasil pengamatan saya. Boleh, ya. Bu, boleh, Bu. Dari yang pertama itu adalah tujuan ya, Bu. Ya. Alur dari cerita itu adalah tujuan dan itu sudah saya lihat karena tadi di percakapan sudah tercapai tujuannya. Ya, Bu. Begitupun dengan yang kedua, identifikasi. Ibu sangat bagus sekali menggali identifikasi dari Bu Ella ya, sehingga muncul beberapa ide baru yang mana akan diterapkan di rencana aksinya dan itu pun sudah terlihat untuk rencana aksinya. Begitupun dengan tanggung jawabnya itu sudah terlihat ya. Tadi beberapa pertanyaan Ibu yang utarakan kepada Bu Ella itu sudah sangat bagus sekali. Seperti tadi Ibu menemukan bagaimana Bu Ella, apa yang harus dilakukan Bu Ella dengan permasalahannya, yaitu tadi itu untuk meningkatkan atau Bu Ella itu dilematis dengan kelemahan seorang muridnya ya, dan akhirnya Bu Ella bisa menemukannya. Ya, bagus sekali Bu Ika. Terima kasih, Bu. Ya, kira-kira kalau kita ada waktu lagi, kompetensi mana yang mau Ibu tingkatkan lagi? Kalau ada waktu lagi ya, Bu ya, kita bisa berkumpul lagi dan melakukan coaching lagi. Saya ingin Ibu mengobservasi saya untuk meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Ya, kehadiran penuh ya. Semoga nanti kita ada waktu lagi ya, Ya, Bu. untuk melakukan praktek coaching ini lagi di Alur Tirta. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih.